bagus itu, yang paling baik itu yang panjang umurnya, bagus amal perbuatannya. Wasyarun nas, dan sejelek-jelek manusia, man tola umuruhu wasa'a amaluh, yang panjang umurnya, jelek kelakuannya. Kalau kata pantun, sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu diri. Ini sedang musim kembang, kembangnya kembang keladi. Tapi jangan sampai tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Tapi nggak apa-apalah hobi kembang keladi, kan nggak mahal-mahal amat. Tapi di kampung saya banyak betul bu janda bolong itu ya, janda bolong, janda sobek gitu ya. Janda apa sih nama-namanya itu, keladi banyak betul, nggak laku itu. Nggak apa-apalah, ini lagi musimnya. Yang penting jangan musim yang negatif, ini musim yang positif. Suka dengan kembang berarti suka dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, mudah-mudahan di usia segini Ibu Haji Ratna dan Bapak Haji Efli semakin bijaksana, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang yang kedua. Ini saya ngajarin senior ya, ngajarin orang tua, nggak apa-apalah, ceramah. Cuman ibu-ibu jangan sangka kalau yang ceramah itu udah pasti benar sendiri, belum tentu. Jangan disangka kalau yang ceramah itu udah kayak malaikat, belum tentu. Yang namanya ceramah ya ceramah, belum tentu mengamalkan. Kadang-kadang orang salah sangka kalau udah jadi ustadz udah kayak malaikat. Padahal bu, kalau ngelihat cewek cantik kadang-kadang lupa juga nunduknya itu. Udah 1 menit baru sadar. Karena ustadz juga manusia bu, manusia biasa. Nabi bukan ya, malaikat juga bukan, wali juga bukan, manusia biasa. Cuman kebetulan kalau ceramah ngomongin ayat, ngomongin hadis, pakai peci kan, pakai baju koko, kita sama saja. Jadi pada posisi kali ini saya cuman menyampaikan. Jadi bukan berarti menuntun, bukan berarti mengajari yang sudah senior. Jadi yang kedua yang perlu saya tegaskan, di usia pernikahan yang sudah lama ini, sudah melampaui tahun perak, ya mudah-mudahan sampai tahun emas lah nanti. Di 50 tahun pernikahan masih sehat dan panjang umur, Allahumma amin. Yang perlu dijaga adalah cinta. Karena saya tadi sampai nanya sama Pak Haji Efli, udah bosan belum ya? Karena jujur bu, jujur saya ini mewakili para laki-laki. Subhanallah. Laki-laki itu semakin lama semakin bosan. Maaf Haji ya, maaf betul. Ustaz Solihin maaf, kita buat pengakuan dulu ya. Jujur ge, jujur itu kan hebat ya. Laki-laki itu makin lama makin bosan. Beda dengan perempuan bu. Perempuan itu makin lama makin sayang dengan suaminya. Ada banyak wanita begitu menikah belum cinta sama suaminya. Apalagi zaman dulu, zaman perjodohan ya. Apa kata bapaknya, apa kata emaknya, dia terima pernikahan, tapi belum cinta. Seminggu belum cinta, sebulan belum cinta, hamil baru muncul benih-benih cinta. Punya anak, apalagi anaknya 11 tambah cinta itu. Takut betul ditinggal sama lakinya. Wanita makin lama makin cinta. Laki-laki makin lama makin bosan. Kecuali saya sama Pak Haji Efli, enggak lah. Kita mah enggak pernah bosan ya Pak Haji ya. Nah, bagaimana cara memelihara cinta? Ada kiat dari Nabi, rajin-rajin makan bersama. Makan bersamanya usahakan 1 piring. Wah, so sweet banget ya. Cucu ngelihat yang masih punya suami, yang nggak punya suami sudah meninggal ya sudah berdoa saja yang baik-baik. Jadi makan sepiring itu rajin-rajin, itu sunnah Nabi. Sepiring berdua. Kalau bisa Pak Haji Efli menyuapi sama Bu Haji Ratna. Tapi jangan kelihatan anak cucu, malu ya. Tapi kalau kelihatan juga nggak jadi masalah. Kalau nggak malu, kita terbuka saja, itu sunnah Nabi. Nabi nggak pernah makan sepiring sendiri.
Beliau makan selalu bersama istrinya. Dan kadang-kadang suap-suapan. Ternyata itu menyatukan hati, Bu. Makanya kalau tradisi orang dulu, kalau orang berantem, maka kemudian dipersaudarakan. Kalau kata orang Lampung apa, angke muahi ya, Pak ya, kalau nggak salah ya. Dipersaudarakan itu makan satu piring itu. Kan angkenan ya, angkenan dan sebagainya itu makan sepiring. Karena memang makan sepiring itu bisa menyatukan hati. Kemudian yang berikutnya, usahakan selalu makan bersama. Kalaupun nggak satu piring. Saya jadi ingat bak, saya nyebutnya bak. Kalau orang Ogan tuh bak. Kalau ibu itu umak. Jadi kalau satu hari itu minimal harus sekali makan bersama. Jadi biasanya kita ba'da maghrib makan bersama. Ndak boleh ada yang hidup satupun. Alat-alat elektronik. Jadi makan bersama. Nah itu kehangatan yang hilang di masyarakat modern. Karena kadang-kadang walaupun kita makan bersama, ibu-ibu sibuk sama handphone. Moto lauknya langsung di-upload di Facebook sama Instagram. Semur jengkol, enak uy, langsung bikin status. Sama teman Facebooknya di komen, bagi dong, sini ge. Jadi bini sibuk sama HP. Suami sibuk dengan grup WhatsApp-nya. Anak-anak sibuk main game sambil makan. Hilang kehangatan itu kan. Di ruang keluarga juga begitu. Ada yang sibuk nonton Suara Hati Istri ya, Indosiar. Ada yang sibuk WhatsAppan lagi. Anak-anak sibuk main game. Sampai kebawa ke kamar. Suami megang handphone ngadap barat, istri megang handphone ngadap timur. Mati lampu langsung update status, tilam mati lampu, dasar PLN PA misalnya. Padahal lakinya di PLN kerjanya. Jadi kita sibuk dengan gadget, sibuk dengan media sosial, hilang kehangatan dalam keluarga. Tanpa sadar kita sudah saling sapa, jarang saling sapa. Tanpa sadar sudah hilang kehangatan. Tanpa sadar anak-anak dan cucung-cucung kurang perhatian. Maka dari itu komunikasi ditingkatkan. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, mengapa di zaman stay at home kemarin angka perceraian meningkat? Karena suami bekerja, istri wanita karir. Jarang ketemu. Biasanya karena jarang ketemu konfliknya kan rendah. Tapi begitu stay at home di rumah semua, mulai muncul konfliknya. Kurang perhatian, kurang komunikasi, akhirnya muncul persoalan dalam rumah tangga. Makanya penting menjaga kasih sayang tersebut. Dan buat Pak Haji Efli dan buat kita-kita yang laki-laki ini, ternyata wanita itu paling suka dipuji suami. Paling suka dipuji suami tapi. Jangan sampai suami tidak pernah memuji istri, malah istrinya dipuji suami tetangga. Itu bahaya itu. Berbahaya sekali. Makanya rajin-rajin memuji istri. Nabi itu kalau sama Sayyidah Safiyah kalimatnya begini, jamilatum min ba'id, malihatun min qarib. Dari jauh tampak cantik, dari dekat tampak manis sekali. Luar biasa. Ibu-ibu diomongin kayak gitu kelepek-kelepek ya. Rasa-rasanya terbang. Atau malah curiga ya Bu. Jangan-jangan ada maunya ini. Tumben soalnya. Kalau sama Aisyah itu Nabi memujinya, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Kadang-kadang ibu-ibu itu maulah dipanggil kemerah-merahan. Pakai baju serba pink kadang-kadang. Kerudung pink, bajunya pink, androknya pink, sendalnya pink, kaos kaki pink, bedaknya pink, lipstiknya pink, blush onnya pink. Begitu lewat depan laki pengen dipanggil kemerah-merahan. Apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Mentang-mentang anak babi pink juga ya Bu ya. Tega nian bapak-bapak. Istri suka dipuji oleh suaminya. Makanya begini, ada katanya sih, angka perceraian meningkat
gara-gara sering temu alumni SMP anu, SMA ini, mahasiswa fakultas angkatan ini. Mengapa demikian? Mungkin salah satu sebabnya si bini tidak pernah dipuji lakinya. Masak dicaci, penampilan dicaci, karena nggak pernah dipuji suaminya. Begitu temu alumni teman SMA, ketemu mantan pacar dulu. Ya walaupun cintanya cinta monyet kan, kata mantan pacarnya, kamu dari dulu nggak pernah berubah. Pret. Dipuji kayak gitu, mulai kelepek-kelepek kan. Bertahun-tahun berumah tangga tidak pernah dipuji suami. Ketemu mantan pacar malah dipuji, mulai luntur benih-benih cinta tersebut. Makanya saya perlu ingatkan penting memelihara cinta. Seiring dengan usia pernikahan yang semakin bertambah, mudah-mudahan cinta pun semakin dikuatkan Allah Ta'ala. Allahumma amin. 2 dapatnya nih. Yang ketiga, memang cinta itu tidak mudah lah. Karena cinta itu kayak pakaian, Pak. Makin lama dicuci, ya makin lapuk dia. Kalau kata Jaja Miharja, kayak sabun mandi, semakin sering dipakai hilang wanginya. Iya juga ya Pak, karena cinta itu sifatnya begitu. Tapi ada yang menguat, ada yang semakin bertambah. Apa itu? Kasih sayang. Makanya dalam bahasa kita itu sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ketentraman, ketenangan. Yang kedua mawaddah, cinta. Nah cinta itu kadang-kadang bisa seperti sabun mandi. Tapi ada yang nomor 3, yakni sayang, yang akan terus bertambah. Seiring dengan berjalannya waktu, apalagi sudah kakek-kakek, nenek-nenek, sudah bercucung, bercicit, yang ada bukan lagi cinta. Yang ada tinggal kasih sayang. Betul nggak Bu? Sayang itu begini, bukan berpikir apa yang saya dapatkan, tapi selalu berpikir apa yang akan saya berikan. Itulah yang disebut dengan sayang. Walaupun terus terang saja, saya agak setuju dengan pernyataan orang di media sosial. Laki-laki itu tidak pernah berubah, sedangkan perempuan itu mudah berubah. Apa maksudnya? Tapi ini versi media sosial ya Bu, bukan dari kitab ya. Perempuan itu katanya kalau umur 17-20 tahun, yang dilihat dari calon pasangan hidupnya kalau bisa tampan. Makanya ibu-ibu kalau punya anak umur 17-20 atau cucung lah yang sudah bercucung, itu kalau dia koleksi foto artis Korea wajar, karena umurnya memang Lee Min Ho misalnya ya, karena yang faktor umurnya 17-20, yang dilihat itu tampan. Tapi wanita cepat berubah Bu, nggak konsisten. Begitu umur 25-30 tahun, yang dilihat bukan yang tampan, tapi mapan. Makanya Natalie Halser mau sama Sule, karena Sulenya mapan. Orang berpikir apa gunanya tampan kalau melorotin bini? Kayak mantan-mantannya Sugigi ya. Tampan sih tampan, tapi bininya kelenger Bu, dipelorotin. Maka begitu umur 25-30 yang dilihat adalah mapan. Apa perempuan sampai di situ? Tidak berubah. Begitu umur ibu-ibu sudah 40, yang dicari bukan mapan, tapi yang diinginkan dari suaminya adalah punya jabatan. Ya, jadi ketua RT jadilah. Ketua RT kan jabatan. Kan kalau ada acara di lingkungan, kata pembawa acara, yang kami hormati Bapak Ketua RT, kata bininya, laki gua itu punya jabatan. Ada prestisnya, ada gengsinya, jadi apa gitu lakinya kan. Tapi begitu umur 50 tahun, perempuan berubah lagi. Yang diharapkan dari suaminya bukan jabatan, tapi kesetiaan. Betul nggak Bu? Nggak guna tampan, nggak guna mapan, nggak guna jabatan kalau kanji.
Enggak setia. Udah tua keladi. Kerjaannya cewekan aja. Sengsoro rasanya. Makanya di umur 50 tahun wanita berpikir pengen punya suami yang setia. Apa ibu-ibu berhenti sampai di situ? Enggak juga. Begitu umur 60 tahun yang diharapkan dari suaminya bukan kesetiaan, tapi kesehatan. Lo ke kesehatan, Bu? Iya Ustaz, capek, punya laki stroke bengek. Tambah lagi prostat bocor kelep. Mana cerewet lagi. Telat ngambilin anduk marah, telat bikin kopi marah, telat bikin teh marah, istri sambil ngaduk teh ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Makanya Pak Haji Epli jangan cerewet ya, takut didoakan yang gak enak nantinya. Makanya ada ibu-ibu ngomong, Ustadz saya punya laki kanji juga gak apa-apa, kata dia, yang penting sehat gitu. Nah itulah perempuan, Pak. Makin tua makin bijaksana. Tetapi begini, kalau laki-laki nggak berubah, Bu, sama. Saya ini umur saya ini udah 38 saya ini. Kok nggak berubah-berubah ya? Mungkin samalah sama Pak Haji Epli ya. Jadi kirain 58, tua banget. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, laki-laki itu umur 20 tahun yang dilihat dari perempuan apa? Cantik, benih. Di umur 30 cantik, benih. Umur 40 yang dilihat cantik, benih. Umur 50 tahun yang dilihat cantik, benih. Umur 60 tahun yang dilihat cantik, benih. Makanya kalau nggak ingat umur, payahnya itu. Itulah laki-laki, terlalu istiqomah. Makanya ada kakek-kakek di kampung saya, umur 80, istrinya meninggal duluan. Belum nyampe 40, si nenek meninggal, si kakek demam menggigit. Padahal baru 40 hari. Anak-anak nanya, kata anak-anak, bak nak pecel? Enggak, katanya, enggak mau. Bak nak bakso? Enggak mau. Bak nak sate? Enggak. Bak nak bebini lagi? Au, katanya, saking aunya. Itulah laki-laki. Makanya Bu Haja Ratna harus panjang umur. Amin. Tapi di mana-mana, Bu, survei membuktikan yang meninggal duluan selalu laki-laki. Selalu suami, betul nggak? Makanya di sini janda banyak betul di sini. Memang harus begitu, Bu. Kalau ibu-ibu yang meninggal duluan, bapak-bapak nggak tahan, nggak. Pengen cari yang ngurusin, makanya biar laki duluan yang duluan. Tapi kalau bisa pisah jadi dunianya jangan lama-lama. Di akhirat nanti ketemu di surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Percayalah, almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama dengan yang dia cinta. Ibu-ibu cinta dan sayang dengan suami, maka di surga nanti akan bersama suami. Makanya Nabi kasih fadilah ya, Bu, imra'atan idza mata zaujuha. Wanita yang apabila mati suaminya, berarti janda ini kan, walam tatazawwaj, dan dia enggak kawin lagi, masuk surga dia. Makanya ibu-ibu enggak usah kawin lagi lah yang janda. Tapi lakinya jangan diracun ya, Bu ya. Nanti diracun biar mati duluan. Tapi kawin lagi enggak dilarang, tidak. Boleh-boleh saja. Tapi itu hanya berlaku buat janda saja. Baik, satu lagi yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini, usia manusia yang sudah di atas 40 tahun itu adalah usia bijak. Makanya kalau saya ini, Bu, masih usia 38, manajemen emosinya belum stabil. Makanya baru stabil manusia umur 40 tahun ke atas. Ini takdir untuk umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beliau diangkat Nabi di usia 40 tahun. Jadi kita ngikut Nabi. Begitu usia kita sudah 40 tahun ke atas, apalagi di atas 50, di atas 60 tahun, kita mesti lebih bijak. Yang dicari dalam hidup bukan lagi saving dan saving. Bukan lagi nyimpen dan nyimpen. Bukan lagi numpuk dan numpuk. Air itu mengalirnya ke hilir. Karena kalau sudah begitu anak cucu gantian dulu. Biarkan anak yang berjuang.
Biarkan cucung yang berjuang. Lebih baik mereka berjuang dengan hasil mereka sendiri. Setuju nggak kira-kira? Karena kalau warisan ya Bu ya, mudah betul ngabisinnya. Terlalu banyak ceritanya. Orang seakan-akan sudah nyimpen harta buat 7 turunan, 8 tanjakan, 9 pengkolan, 10 kali muter-muter itu. Saking banyak duitnya. Tetapi begitu dia mati, rebutan anak cucu. Begitu anak cucu yang ngurus, belanjanya gampang. Banyak ketipu orang habis, kadang-kadang bahkan tidak bersisa. Itulah harta sebetulnya. Makanya di usia bijak, yang kita pikir adalah bagaimana hidup menjadi berkah. Keberkahan itu berlangsung untuk anak cucu. Karena ada begini Bu, ada yang nenek moyangnya kaya raya, tapi cucung cicit canggahnya, waring udek-udeknya. Orang Jawa kan ada urutan begitu ya Bu. Apa itu urutannya itu? Anak, cucung, cicit, canggah, wareng, udek-udek katanya. Gantung siwur, galih asam, sampai 10 keturunan. Nenek moyangnya kaya, cucungnya melarat. Apa sebabnya? Karena jatah anak cucungnya dirampas oleh nenek moyangnya. Karena rezeki bukan kreasi kita. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita inginkan ini, kita sejahtera di zaman kita, anak cucu kita juga sejahtera pada zamannya. Allahumma amin. Maka jangan rampas rezeki mereka. Jangan ambil hak mereka. Bagaimana caranya? Turunkan keberkahan dari nenek moyangnya. Karena yang nomor 1 yang paling penting itu adalah keberkahan untuk anak cucu. Makanya ada doanya, wa alhiqni bisolihin. Ikatkanlah aku beserta seluruh anak keturunanku sebagai orang yang solih dan solihah semua, berkah dan sejahtera hidupnya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, gimana rumusnya agar mendapatkan keberkahan di usia tua sampai ke anak cucung juga? Yang perlu saya ingatkan 3 hal saja. 1, jaga sholat. Ya mau ngapain lagi lah, rambut sudah ubanan. Ibu-ibu udah ubanan belum ya? Udah ya. Tapi ada ibu-ibu yang nanya sama saya, Ustadz, boleh nggak rambut saya pikok, saya cat katanya. Tujuannya buat apa? Kan ibu pakai kerudung, kata saya. Tujuannya buat nyenengin suami lah Ustadz. Saya takut nanti suami masuk kamar, kirain ada nenek-nenek di kamar. Para laki saya sudah masih muda. Kalau tujuan mewarnai rambut untuk nyenangin suami, malah sunnah hukumnya. Enggak apa-apa. Jangan sampai ibu-ibu masih muda, umur 40, rambut udah ubanan. Laki masuk kamar, kok nenek ada di kamar ya. Jangan sampai nanti dia ngelirik tetangga loh. Rumput tetangga kalau lebih hijau misalnya. Makanya boleh, enggak apa-apa. Jangan fokus pada perdebatan boleh tidaknya. Karena Nabi sudah mengatakan, ghayyiru sya'rakum wajtanibus sawad. Warnai rambut kalian tapi hindari warna hitam. Hindari warna hitam itu kalau rambutnya sudah putih semua. Cari warna Belanda itu Bu. Iya. Apalagi ibu-ibu putih ya, persis kayak bule beneran nanti. Enggak masalah. Asal jangan biru ya Bu ya. Enggak enak lihatnya nanti malahan. Warna Belanda pirang begitu atau coklat enggak apa-apa. Tapi kalau masih 50-50, 50% hitam nih, 50% putih, boleh dikembalikan ke hitam. Enggak jadi masalah, itu masih 50-50. Yang katanya enggak boleh balik ke hitam itu kalau sudah putih semua. Jangan balikin lagi ke hitam. Ini saya kasih yang longgar-longgar. Jadi fikih itu jangan kaku-kaku. Maka siru wala tu'asiru. Kalau masalah fikih ini ringankan, longgarkan, jangan dipersulit. Beragama jangan yang kaku-kaku Bu. Enggak laku kalau yang kaku-kaku itu. Beragama jangan ikut yang suka marah-marah. Jangan ikut yang suka caci maki. Jangan ikut yang suka ngadu domba. Karena ngapa enggak kelar kayak gitu. Makanya saya bikin kemarin konten, umat Islam jangan berebut surga. Karena surga itu untuk semua umat Islam. Ngapain diperebutkan lagi? Mengapa orang ngotot merasa paling benar? Karena berebut akan surga. Jadi yang kembali lagi, tips hidup berkah di usia senja adalah jaga sholat.
Kalau bisa tahajud berjamaah kayak Nabi lah. Pak Haji Efli imam, Bu Hajaratna makmum. Apalagi berjamaah Cak Wong Palembang. Laki jadi imam, bacanya begini. Kalau orang Palembang kan enak. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai sholat tahajud, bininya Noel, Kak, ngapulah kakak tuh manggil adek terus. Oi dek, kata lakinya, kakak nih sayang nian dengan adek tuh, makanya dipanggil terus. Kata bininya, kalau Ca itu Kak, adek nak ngaji juga. Buka Quran istrinya, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tapi jangan praktekin ya Bu, kol-kolahnya kebanyakan itu. Yang kedua, rajin-rajin ke majelis taklim. Ya kayak gini, ibu-ibu kan ikut semua. Majelis taklim, Al-Ikhlas, Babu Salam, Miftahul Jannah, Al-Muhajirin, IPHI ya. Pada ikut semua, ikutin semua majelis-majelis taklim. Karena itulah kita mendapatkan siraman. Karena kata Nabi, majelis taklim itu taman dari taman-taman surga. Kalau kita sudah senang di taman surga, itu atensi kalau kita bakal masuk surga. Allahumma amin. Karena kata Imam Al-Ghazali, 40 hari 40 malam saja Bu, kita nggak datang ke pengajian, sudah cukup bekal masuk neraka. Bayangin 40 hari 40 malam ibu nggak pernah ngaji, ke majelis taklim nggak pernah, diajak pengajian nggak mau, 40 hari 40 malam. Keras hatinya, sempit pikirannya, jauh dari hidayah Allahnya, dan cukup bekalnya masuk neraka. Dan kalau saya 40 hari 40 malam gak diundang ngisi pengajian, habis bekal saya Bu. Allahu Akbar. Makanya begini Bu, Ustadz itu ndak boleh sombong. Ustadz itu nggak boleh ngajarin umat salah. Karena ngapa Bu? Saya malah malu dengan kiai-kiai di pondok. Kiai-kiai pondok itu ikhlas ngasuh santri, kadang-kadang nyangkul ngoret bareng santri. Sedangkan para penceramah sibuk keliling ceramah. Habis ceramah diamplopin. Ya kalau panitianya lupa di WA. Ada yang lupa nggak ya? Misalnya Allahu Akbar. Makanya nggak boleh sombong sedemikian rupa. Makanya saya menganggap Bu, Ustadz ceramah lupa diamplopin jihad itu. Jihad ya Bu. Karena pengalaman saya ceramah ke Lampung Timur Bu. Sampai di sana penceramahnya bukan saya. Karena ngapa? Panitianya ngubungin 2 orang. Ah gini sajalah kata saya jauh-jauh dari Bandar Lampung, ceramahnya duet ajalah. Gantian 30 menit. Waduh Pak Yai katanya, amplopnya cuma 1. Beli gak kata saya, amplop murah ini, cuman sangunya ini nggak bisa dibagi kata dia. Sudah saya yang duluan, ndak usah disangoni, yang penting saya sudah ngisi sebentar jadilah. Apa kata dia? Oh nggak enak, penceramah satunya sudah sepuh, nanti kayak lomba ceramah. Karena dia lebih tua. Ya sudahlah kalau gitu saya pamit pulang. Pamit pulang Bu. Malamnya ceramah di Jalan Antasari, di masjid. Gak usah disebut nama masjidnya kan dikit soalnya. Pulang ceramah jam 11 malam, panitianya lupa lagi Bu nyangon. Saya duduk di kasur di rumah itu, sial amat saya hari ini. Berangkat ke Lampung Timur nggak jadi ceramah di Antasari nggak disangoni. Saya berdoa, ya Allah ingatkanlah panitianya itu. Allahu Akbar. Tapi disitulah belajar ikhlas. Kita sering ngomongin orang ikhlas, kok kita nggak ikhlas. Subhanallah. Maka disitulah jangan cuma ngajarin orang, tapi ikhlas harus kembali kepada diri kita. Setuju nggak kira-kira? Baik, yang terakhir sekarang, yang ketiga, ingin hidup berkah di usia tua, banyak-banyaklah sedekah. Kalau Bapak Ibu sudah tidak perlu diajari lagi, karena sedekahnya sudah tak terhingga. Mulai dari rumah tahfiz, luar biasa ya Bu. Ibu-ibu ini sedekah buat anak-anak penghafal Quran, itu pahalanya bimiati alfin, bitis'i miati alfin. Tak ulang lagi ya. Bitis'i miati alfin.
Ibu-ibu sedekah buat pondok tahfiz, ini pahalanya 900.000 kali lipat. Pahala tertinggi ya Bu, 900.000 kali lipat. Belum lagi didoakan oleh para santri penghafal Qur'annya. Belum lagi keberkahan menghafal Qur'an. Ibu-ibu memang belum tentu menghafal Qur'an. Karena nyumbang buat para penghafal Qur'an, maka pahala hafalan mereka juga buat ibu-ibu semua. Allahumma amin. Belum lagi kita ibu-ibu yang partisipasi di gerakan sedekah 1000 sehari ya. Baik dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Babu Salam, Al-Muhajirin, Majelis Taklim Miftahul Jannah, Majelis Taklim Takwa Sawit Kopi itu, dan Majelis Taklim yang lainnya yang gabung di sana. Alhamdulillah proyek kita ini Bu yang kemarin yang sumur bor di Pondok Pesantren Nurul Mutmainnah yang santrinya mandi hujan kalau hujan itu karena nggak ada air, alhamdulillah sudah selesai. Dan mudah-mudahan itu sedekah jariah kekal sampai akhirat nantinya. Dan sekarang proyek sumur bor di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, hari ini sudah nyari titik airnya, besok sudah mulai pengeboran, total anggarannya 45 juta. Jadi ibu-ibu sudah tercatat semua nyumbangnya, nama-namanya sudah saya kirim ke sana semua, dan mudah-mudahan pahalanya kekal di dunia sampai akhirat nantinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Karena hafara bi'ron, menggali sumur, pahalanya dilipat gandakan di dunia kata Nabi, dan dikekalkan sampai di surga nantinya. Jadi rajin-rajin bersedekah, manaqasat shadaqatum mimmal, sedekah tidak akan pernah mengurangi harta, bal yazdad, malah semakin ditambah dan semakin ditambah. Demikian dari saya.